Ada 3 putusan yang lainnya yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia. Tampak jelas di dalam tabel tidak satu pun gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Raka Buming Raka. Bahwa terhadap keputusan KPU nomor 1632 garis miring 2023 dan keputusan KPU nomor 1644 garis miring 2023 juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon. Terlebih kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh Bawaslu baik berupa temuan atau laporan, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 inkasu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan atau setidak-tidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini termohon telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, dibentuklah tim seleksi KPU dan Bawaslu tentunya, yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 120 garis miring P tahun 2021
tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Bahwa Kepres 120/P tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Bahwa setelah terbit Kepres 120/P tahun 2021 sampai terpilih anggota KPU masa jabatan 2022 sampai 2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Kepres 120/P tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Kepres Akuo telah sah berlaku. Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Kepres 120/P tahun 2021 yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu tahun 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga, misalnya IPC, Kode Inisiatif, KISP, Netfit Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, Pusako, FHUA, DIP Indonesia, ICW, dan Negrit pada tanggal 13 Oktober 2021. Faktanya, sebulan kemudian, pada November 2021, beberapa anggota dari koalisi masyarakat yang mengkritik Kepres Akuo ikut menjadi pembaca makalah atau reviewer pada seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Di antaranya adalah Hadar Nafis Gumai, Titi Anggraini, dan Zainal Arifin Mohtar. Menjadi jelaslah bahwa tidak ada persoalan terhadap Kepres nomor 120/P tahun 2021. Bahwa pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menentukan tim seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027. Bahwa terdapat prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik. Penting termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 468, pasal 469, dan pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Bahwa putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap verifikasi partai politik menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Hal ini juga membantah tuduhan pemohon bahwa independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan. Bahwa selain itu, pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang meyakini independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan, sebab proses penyelenggaraan pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564, mohon izin yang mulia, mohon maaf, 502.000 ya. Yang mana yang benar itu? 502.000 yang mulia, 564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah
telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui putusan nomor 001 garis miring LP garis miring ADM titik PP garis miring BWSL garis miring Prof garis miring 14.00 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 tanggal 6 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi nomor 001 garis miring KS garis miring ADM titik PP garis miring BWSL garis miring 00.00 garis miring 3 Romawi garis miring 2024 tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan aku menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiani Widyaningsih sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 001 garis miring LP dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024. Bahwa dengan demikian yang mulia, tuduhan pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan, klaimnya belum mendapatkan putusan yang mulia, adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau termohon? Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 ada di TPS 0101 Desa Lemah Dhuwur, Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral yang mulia.